Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa semua. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama, yaitu dengan mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Sebelumnya perkenalkan saya, yaitu Ibu Dr. Tarini Kamila Sregar, SMFI. Nah, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah dasar perpajakan. Nah, adapun kontrak belajar kita dalam satu semester di sini adalah yang pertama itu adalah etika. Nah, harapannya adalah semua para mahasiswa dapat hadir kuliah secara online maupun secara offline. Nah, kemudian para mahasiswa apabila nanti kita kuliah secara online dengan Zoom tatap muka, diharapkan untuk mematikan mikrofon mute-nya ya pada saat mendengarkan saya memaparkan materi. Nah, jika mahasiswa ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Nah, yang kedua adalah itu tugas. Tugasnya di sini sifatnya adalah individu maupun kelompok. Ketiga adalah kuis. Kita akan kuis, tapi itu akan Ibu kabari kapan kita akan melaksanakan kuis. Nah, yang keempat adalah UTS, dan yang kelima itu adalah UAS. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang RPS, yaitu rencana pembelajaran kita selama satu semester, yaitu 14 kali tatap muka dan 2 kali itu adalah ujian baik UTS maupun UAS. Nah, yang pertama di sini para mahasiswa akan mempelajari tentang dasar-dasar perpajakan, yaitu mendefinisikan tentang jenis pajak, fungsi pajak, pungutan pajak, asas dari pungutan pajak, jenis dan pajak. Nah, yang kedua para mahasiswa akan belajar tentang KUP. Nah, di sini KUP itu banyak ya. Yang pertama yaitu tentang administrasi perpajakan, yaitu berhubungan dengan NPWP, SPT. Nah, kemudian yang kedua adalah wajib pajak. Ini ya, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Kemudian selanjutnya di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang pemeriksaan pajak. Kemudian kelima, penetapan dan ketetapan pajak. Kemudian pada pertemuan ke-6 itu tentang penagihan dan pembayaran utang pajak. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 itu adalah akan bahas tentang keberatan dan banding. Nah, di pertemuan 8 kita akan UTS. Kemudian lanjut pada pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang pajak daerah. Pada pertemuan 10 kita akan bahas tentang retribusi daerah. Kemudian di pertemuan 11 kita akan bahas tentang pajak bumi bangunan. Di pertemuan 12 kita akan bahas tentang BPHTB, bea pajak hak tanah dan bangunan. Kemudian 13 akan belajar tentang bea materai. Kemudian di pertemuan 14 kita akan membahas tentang peradilan pajak. Kemudian di pertemuan 15 kita akan membahas tentang keberatan, gugatan, dan banding bidang perpajakan. Kemudian pada pertemuan 16 itu adalah mahasiswa akan UAS. Nah, adapun referensi dari materi pembelajaran ya mata kuliah dari dasar perpajakan itu punya Walio ya, mungkin yang seti resmi dan langsung website dari pajak yaitu www.pajak.go.id. Baik, itu aja rencana pembelajaran semester kita ya untuk mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Kita akan lanjut ke topik kita yang pertama, yaitu mengenal tentang apa sih pajak itu tadi. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya banyak beberapa definisi tentang pajak. Nah, sebelumnya mungkin rekan mahasiswa sudah mengetahui apa sih sebenarnya pajak ya, itu selalu terdengar ya tentang pajak ya. Nah, jadi sebelumnya di sini kalau kita lihat, nah pajak itu adalah di mana masyarakat ya atau wajib pajak yang memiliki penghasilan. Nah, penghasilannya itu bisa juga dikenakan atau juga tidak, ataupun dalam arti kata merupakan objek ataupun bukan objek pajak. Nah, jadi kalau secara berbagai macam definisi adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara ya, ataupun istilahnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang.
di mana tidak ada kontraprestasi secara langsung, kemudian yang bermanfaat untuk keperluan pemerintah. Nah, kalau kita lihat definisi dari berbagai para ahli ya di sini bahwa menurut si Rahmat Sumitro ya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Ya, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ataupun kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan dalam pengeluaran umum. Sedangkan menurut si Jaja Diningrat, ya, dia mengatakan bahwa kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, di mana itu disebabkan dengan adanya keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi itu bukan sebagai hukuman ya menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dan di sini sifatnya adalah dipaksa. Tetapi masyarakat ya ataupun si wajib pajak tidak langsung mendapatkan adanya jasa timbal balik ya dari negara secara langsung. Yang tujuannya adalah untuk memelihara kesejahteraan umum. Nah, menurut si Fatnan, dia berpendapat bahwa pajak itu adalah prestasi yang dipaksa sepihak oleh terutang kepada penguasa, di mana adanya norma-norma yang ditetapkan secara umum, kemudian tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk memenuhi ya dalam menutupi ya pengeluaran-pengeluaran. Oke, baik, kita lanjut. Nah, menurut si Sob Adriani, dia mengatakan juga berpendapat pajak itu adalah iuran yang ke negara, ya kepada negara, kemudian dapat dipaksa, kemudian terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan adanya peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali itu secara langsung, dan dapat ditujukan dan digunakan itu adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, kita masuk di sini definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa adanya kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian kita membedakan apa bedanya pajak dengan retribusi. Nah, tadi kita udah belajar pajak. Nah, pajak itu bahwa kalau kita membayar pajak, kita belum tentu mendapatkan kontraprestasinya. Nah, sedangkan kalau retribusi kita mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Contoh, Anda sering melakukan penitipan sepeda motor di plaza. Nah, setelah Anda selesai ya jalan-jalan ke mall, ternyata Anda mau pulang gitu. Nah, maka Anda akan membayar tarif parkir itu tadi. Nah, tarif parkir itu merupakan adalah retribusi. Nah, jadi Anda menempatkan sepeda motor Anda di parkiran, nah sepeda motor Anda aman, terlindungi dari tindak kejahatan. Nah, itulah yang dikatakan namanya adalah retribusi. Nah, kemudian selanjutnya Anda mungkin sering membayar iuran sampah. Sampah di rumah Anda diambil oleh pengutip sampah dan rumah Anda menjadi bersih. Nah, setiap bulannya Anda membayar tarif sampah. Nah, itu yang dikatakan adalah retribusi sampah. Jadi, Anda mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Nah, kalau retribusi itu diatur oleh peraturan daerah. Jadi, setiap daerah itu berbeda-beda dalam menentukan tarifnya. Sedangkan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, kita membedakan sumbangan. Nah, sumbangan ini memang itu adalah jika kita memiliki kelebihan penghasilan, ya, kita akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tapi yang membedakan adalah berapapun sumbangan ini tidak ada ukurnya, tidak ada tarifnya. Seberapa yang kita mampu, nah segitulah yang akan kita berikan kepada orang yang berhak menerima sumbangan kita. Tetapi kalau sumbangan ini ya, orang yang menerima sumbangan langsung mendapat manfaatnya.
Beda dengan pajak tadi. Kalau pajak belum tentu kita bayar pajak hari tahun ini, bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah yaitu belum pasti itu adalah dananya dari pajak yang kita bayar tadi gitu. Baik. Nah, kita lanjut adalah di karakteristik pajak. Nah, karakteristik pajak dari beberapa definisi para ahli tadi, kita sini menyimpulkan yang pertama bahwa dia dipungut berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang diatur dalam pesanan-nya. Nah, kedua, pembayarannya itu tidak dapat ditunjukkan adanya kontrprestasi individual atau oleh pemerintah. Ketiga, dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, kemudian yang keempat adalah diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah dan public investment. Nah, jadi ada pungutan yang mirip pajak tapi dia tidak sama. Nah, yang pertama itu adalah biaya materai, ya. Kemudian pungutan atas dokumen, kemudian biaya masuk dan biaya keluar. Ketiga adalah cukai. Keempat tadi retribusi yang kita bahas, kemudian pungutan ada jasa atau fasilitas dan iuran lain. Kemudian kita lanjut. Fungsi pajak di sini ada dua, ya, yaitu adalah bahwa pajak itu merupakan sumber utama keuangan negara, ya, di mana dalam membiayai pengeluaran umum dan public investment. Maka dikatakan di sini adalah sebagai budgeter. Nah, yang kedua, dia juga sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengatur bidang ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Nah, makanya dikatakan di sini sebagai pajak itu merupakan fungsi regulasi. Baik, nah kita lanjut ke dasar dan teori pungutan pajak. Nah, yang pertama adalah teori asuransi. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Nah, jadi masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Apakah teori asuransi ini tepat sama dengan pajak? Menurut Anda gimana? Nah, kalau kita lihat, ya, jadi kalau kita membayar asuransi setiap bulannya, maka keselamatan kita akan terjamin. Nah, apakah pajak tersebut kalau kita tidak membayar pajak, maka keselamatan kita tidak terjamin. Nah, jadi kesimpulannya bahwa teori asuransi tidak sama dengan pajak. Apabila Anda punya penghasilan, belum tentu penghasilan Anda itu bisa dikenakan pajak. Nah, jadi dilihat dari jenis dari pajak itu tadi. Jadi, semasa Anda menjadi warga negara Indonesia dan Anda ternyata punya penghasilan itu belum termasuk dalam objek pajak, Anda tetap akan dilindungi oleh negara. Jadi, teori asuransi tidak tepat untuk teori pajak. Kedua, itu adalah teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Iya, untuk membiayai operasional bagi negara butuh income, pendapatan. Nah, dari mana income itu tadi? Nah, income itu ya dari masyarakat yang membantu ya kepada negara. Jadi setiap penghasilan tadi memang kita bilang tidak semuanya dikenakan objek pajak. Tapi sebagai warga negara yang baik, ya, kita wajib membantu negara. Nah, jadi makanya beban yang harus dipungut dari masyarakat itu tergantung dari jenis pajaknya tadi. Oke. Baik, yang kedua adalah teori daya pikul. Teori daya pikul di sini dia mengatakan bahwa tiap orang akan dikenakan pajak dengan bobot yang sama atau adil sesuai dengan gaya pikul dan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Ya, karena tadi kita bilang setiap orang yang memiliki penghasilan, ya, dia akan dikenakan dari berbagai jenis pajak penghasilan tadi. Jadi belum tentu ya, walaupun penghasilannya sama maka dikenakan tarif yang sama. Tidak. Dia nanti ada kriteria dari jenis pajaknya tadi. Ya, jadi semakin banyak penghasilan seseorang, maka akan mempengaruhi dari tarif pajaknya tadi. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut pada teori bakti. Ya, jadi di sini teori bakti itu mengatakan teori kewajiban pajak mutlak.
Jadi sebagai bukti rasa cinta kita kepada negara kita untuk membangun negara kita, makanya kita buktikan bakti seorang masyarakat kepada negara. Maka teori bakti ini sangat penting untuk pajak tadi. Baik, kita lanjut pada teori gaya beli. Nah, teori gaya beli di sini dia mengatakan bahwa pajak itu untuk memelihara masyarakat dan pajak itu ditingkatkan untuk fungsi mengatur. Benar. Memelihara masyarakat, melindungi masyarakat, maka perlunya adanya pertahanan keamanan. Untuk membiayai operasional pertahanan keamanan membutuhkan dana. Itu dari mana masyarakat tadi? Masyarakat membayar pajak ke negara, negara akan melindungi masyarakat dari segala ancaman. Nah, pajak ditekankan untuk fungsi mengatur. Nah, itu tadi. Dari segala bidang, baik bidang pertahanan keamanan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lain lagi, baik pertanian, peternakan, dan yang lainnya. Gitu. Baik, kita lanjut pada jenis pajak. Nah, jenis pajak di sini ada terbagi sifat. Pertama itu golongannya. Jadi pajak yaitu langsung. Nah, pajak langsung ini pajak di mana dia dipungut atau ditanggung sendiri oleh si wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Jadi, pajak yang dipikul atau ditanggung oleh adanya pihak ketiga. Contohnya itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya itu berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya, di sini yang pertama itu adalah pajak subjektif. Nah, kita akan mengenakan pajak itu dengan memperhatikan subjeknya. Contohnya, pajak penghasilan yang dikenakan dengan melihat status dari wajib pajak seperti kawin dia punya tanggungan anak satu, atau tidak kawin dan dia tidak punya tanggungan. Nah, jadi ini akan mempengaruhi dari penghasilan tidak kena pajaknya. Semakin dia menikah dan dia memiliki anak akan mempengaruhi dalam besarnya penghasilan tidak kena pajaknya. Yang kedua adalah pajak objektif. Nah, kita melihat dalam pengenaan pajaknya itu dengan berdasarkan objeknya. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Oke, kemudian kita lanjut. Berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu ada pajak negara. Jadi kalau pajak negara berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya, jenisnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan biaya materai. Yang kedua, jenisnya adalah pajak daerah. Berarti kebalikannya. Maka pemerintah daerah lah yang melakukan pemungutan pajak tadi. Contohnya apa? Pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan jenis pajak daerah lainnya. Nah, di sini PBB dulu itu merupakan jenis dari pajak pusat. Nah, mulai 1 Januari 2014, maka PBB itu diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten dan kota. Jadi PBB itu termasuk pajak daerah. Baik, kita lanjut lagi bagaimana tata cara dalam pemungutan pajak. Di sini ada 3 metode pengakuan pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang pertama adalah metode style real. Nah, sifat dasar pengenaannya adalah cash basic. Jadi, di sini seberapapun penghasilan kita, maka segitulah yang akan merupakan objek pajak tadi diterima secara seluruhnya. Nah, yang kedua adalah style anggapan. Nah, dasar dikenakannya adalah accrual basic. Nah, jadi dia pertama berdasarkan asumsi di mana penghasilannya dalam sebulan, dia mengasumsikan berdasarkan penghasilan itu tadi tiap bulan. Yang ketiga adalah style campuran. Nah, style campuran di sini adalah pertama dia berdasarkan asumsi, kemudian dia akan menghitungnya secara real. Nah, bila ketemu hasil baru maka dibayarlah sisanya. Jadi pertama di sini adalah si wajib pajak akan dikenakan pajak berdasar penghasilannya setiap bulannya. Ya, setelah dia memperoleh selama 1 tahun pajak itu adalah 12 bulan, selama 1 tahun akan dihitung secara akumulasi seluruhnya,
Nah, di situ diketahui berapa pengenaan pajak terutangnya dalam 1 tahun. Nah, setelah dapat, maka dikurangi dengan pajak yang telah dibayarnya. Ternyata apabila dia mengalami kekurangan bayar pajak, maka sisanya itu yang akan harus dibayar. Nah, kalau ternyata berlebih, maka itu akan restitusi, kelebihan dalam pembayar pajak. Nah, restitusi itu bisa dikembalikan, bisa, ya, tapi dengan catatan dilakukan pemeriksaan dulu, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke ajas pungutan. Di sini ada 3 ajas pungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah ajas domisili. Wajib pajak menetap di Indonesia dan yang memiliki penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi dia tetap akan dikenakan pajak. Nah, meskipun dia di sini istilahnya dia di Indonesia, ternyata dia punya penghasilan di dalam dan di luar negeri, maka dia akan dikenakan pajak berdasarkan tarif dan peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah ajas sumber. Nah, ajas sumber di sini adalah negara akan memungut pajak berdasarkan sumbernya tanpa memperhatikan kewarganegaraan subjek pajaknya. Jadi, kalau orang luar negeri dia datang ke Indonesia, ternyata dia di situ menghasilkan penghasilan, ya, dia memperoleh penghasilan, maka dia akan dikenakan pajak. Nah, jenis pajaknya yang mana? Nah, jadi tergantung dari ajas sumber dan warga negaranya. Kalau dia warga negara Indonesia, dia akan dikenakan di pasal 21. Kalau dia warga negara asing, akan dikenakan pasal 26. Yang ketiga adalah ajas kebangsaan. Jadi negara memungut pajak berdasarkan kewarganegaraan subjek pajaknya. Oke, kita lanjut di sistem pungutan pajak. Nah, di sini ada 3 jenis sistem pungutan pajak. Yang pertama adalah official assessment system. Nah, dulu Fiskus, ya, pegawai pajak, dulu itu datang ke perusahaan-perusahaan untuk menghitung pajak dari wajib pajaknya. Nah, jadi dia akan menghitungnya, kemudian akan menentukan pajak terutangnya, dan si wajib pajak harus membayarnya. Nah, sekarang ini tertera pada jenis pajak bumi dan bangunan. Oke, yang kedua adalah self-assessment system. Nah, di sini Fiskus memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Nah, itu contohnya di sini adalah pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan lainnya. Nah, ini berlaku mulai sekarang bahwa wajib pajak pribadi, ya, ataupun badan berhak menggunakan sistem penggunaan pajak itu adalah self-assessment system. Yang ketiga itu adalah weighted holding system. Jadi weighted holding system adalah pihak ketiga yang menghitung, memungut dan menyetorkan pajak terutang. Nah, ini memang tertera pada pajak penghasilan pasal 21, khususnya adalah kalau dia bekerja sebagai pegawai tetap, maka bendahara lah yang akan memotong pajaknya tadi. Maka bendahara itu sebagai pihak ketiga. Baik, kita lanjut. Timbul hutang pajak itu di sini ada sebab akibatnya. Yang kedua adalah ajaran material, ajaran formil. Nah, ajaran material itu adalah bahwa hutang pajak itu timbul karena terbitnya atau dikenakannya pajak menurut undang-undang. Jadi di sini diwajibkan oleh undang-undang. Jadi penghasilan terutang pajak karena adanya undang-undang pajak penghasilan. Jadi ternyata penghasilan wajib pajak itu dikenakan karena adanya undang-undang dari pajak penghasilan dan dia termasuk dari subjek pajak. Yang kedua adalah ajaran formil. Nah, ajaran formil ini adalah bahwa hutang pajak itu muncul karena Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak itu muncul karena yang pertama bahwa si wajib pajak bahwa tidak melakukan ketaatan dalam membayar pajak, yaitu dia mengalami kelebihan ataupun bisa jadi kurang bayar dalam membayar pajaknya. Baik, nah hutang pajak bisa hilang atau terhapus? Bisa. Yang pertama adalah apabila wajib pajak membayar pembayaran pajak.
Nah, yang kedua, kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Contohnya sering dilakukan pada pajak badan, ya, bahwa dia mengalami kerugian. Nah, kerugian itu bisa menjadikan kompensasi untuk pembayaran pajak berikutnya. Nah, bisa juga restitusi kelebihan dalam membayar pajak. Nah, itu bisa untuk mengurangi hutang pajak di bulan berikutnya. Tapi itu harus ada dasarnya, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan bahwa si Fiskus menyatakan bahwa si wajib pajak mengalami kelebihan dalam membayar pajaknya. Yang ketiga adalah daluarsa penagihan. Nah, jadi apabila si wajib pajak mengalami kekurangan bayar, itu akan keluarlah proses KUP-nya, Ketentuan Umum Perpajaknya, itu adalah surat penagihan. Nah, surat penagihan itu ada jangka waktunya. Lewat dari tanggalnya, maka daluarsa penagihan itu tidak lagi berguna. Maka harus dilakukan surat pembaharuan kembali. Jadi kalau tidak dipembaharukan, maka surat penagihan itu sudah tidak berlaku lagi. Yang keempat adalah pembebasan atau penghapusan. Nah, pembebasan dan penghapusan bagi wajib pajak itu tidak dikenakan atau dihapusnya hutang pajak, yaitu yang pertama, wajib pajak mengalami kebangkrutan. Bangkrut dalam usahanya, bangkrut bahwa dia tidak bisa bekerja, tidak memiliki penghasilan lagi. Nah, yang kedua adalah, ya, kalau kita bilang innalillahi bahwa si wajib pajak sudah meninggal dunia. Ya, tidak mungkin ahli warisnya akan menanggung utang pajaknya, seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis tarif pajak. Nah, di sini yang pertama itu adalah tarif tetap. Nah, dasar pengenaan pajak di sini sifatnya adalah berubah-berubah. Jadi, nilai pajak terutang, ya. Jadi tarif pajak ditentukan dengan nilai tertentu. Contohnya adalah biaya materai. Dan jenis tarif yang kedua adalah tarif proporsional. Nah, dasar pengenaan pajak itu berubah-berubah, ya. Tetapi sifat tarif pajaknya itu konstan. Meskipun hutang pajak itu berubah, contohnya adalah PPN. Anda sering belanja di Plaza, atau Anda membeli di Gramedia buku, maka akan dikenakan tarif PPN. Berapapun transaksi Anda, tetap tarifnya itu adalah 10%. Itu. Yang ketiga jenisnya adalah tarif progresif. Nah, dasar pengenaan pajak itu sama, itu berubah. Tapi tarif pajak naik secara proporsional dengan lapisan tertentu. Jadi ada ketentuannya. Contohnya, jika dasar penghasilan kena pajaknya dari 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan 10% dan selanjutnya. Nah, yang keempat, ya, terakhir itu adalah tarif degresif. Nah, tarif degresif ini dasar pengenaan pajaknya masih tetap, ya, berubah, tapi tarifnya itu menurun secara proporsional. Jadi dia mulai dari misalnya contohnya penghasilan kena pajaknya, contoh kasus 500 juta dikenakan tarif 30%. Nah, semakin dia menurun, ya, mungkin dia 200 juta, maka dikenakan tarifnya proporsional menurun menjadi 5%, menjadi 25%. Dan selanjutnya contoh seperti itu. Baik. Nah, bagaimana cara perhitungan pajak? Nah, cara perhitungan pajak yang pertama, kita harus mengetahui dasar pengenaan pajaknya atau penghasilan kena pajak. Kemudian kita akan mengalihkan tarif yang ditentukan. Jadi nanti di sini ada berbagai jenis pajak penghasilan. Jadi tarifnya itu tergantung dari jenis pajak penghasilan itu tadi. Baik, sekian dan terima kasih tentang topik kita hari ini, yaitu dasar-dasar perpajakan. Silakan untuk mencari tambahan referensi lagi dari buku yang sudah Ibu arahkan. Semoga para mahasiswa dapat memahaminya, ya. Ketemu lagi di video berikutnya pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.